dapat bertemu muka dan bersilaturahmi dengan ibu-ibu semua, istri pejabat kejaksaan yang tengah mengikuti rapat kerja kejaksaan tahun 1994 sekarang ini. Dengan bersilaturahmi seperti ini, maka rasa kekeluargaan di antara kita akan dapat kita segarkan. Kita memang perlu terus memperkukuh rasa kekeluargaan. Karena itulah, maka dalam pembangunan masyarakat kita menjadi masyarakat maju dan makmur, semangat kekeluargaan tetap kita pelihara dan kita hidup-hidupkan. Pengalaman bangsa-bangsa lain yang telah maju menunjukkan bahwa tidak jarang mereka merasa kesepian batinnya di tengah-tengah kemajuan dan kemakmuran yang mereka capai. Salah satu sebabnya ialah karena renggangnya hubungan batin yang ikhlas di antara sesama anggota masyarakatnya. Saya rasa jika kita kehilangan nilai-nilai kemesraan silaturahmi antara sesama manusia, maka hidup ini akan terasa hampa dan kehilangan makna. Ibu-ibu yang terhormat, dewasa ini perhatian kita yang utama kita curahkan kepada pembangunan masyarakat kita. Kita yakin bahwa dengan terus membangun, kehidupan kita akan bertambah baik dan masyarakat kita akan bertambah maju. Karena itu, jika kita telah berhasil membangun, maka akan timbul harapan-harapan, kebutuhan-kebutuhan, dan masalah-masalah baru. Karena itu pula, pembangunan seolah-olah tidak pernah selesai. Dilihat dari sudut itu, maka pembangunan selalu merupakan tugas yang besar dan terus-menerus. Dalam mengemban tugas-tugas yang luas tadi, kaum wanita Indonesia selalu memberikan sumbangannya. Keberhasilan pembangunan masyarakat kita akan ditentukan oleh besarnya peranan dan sumbangan setiap orang, setiap lapisan, dan semua golongan masyarakat. Kita merasa berbesar hati bahwa setelah 25 tahun membangun, banyak kemajuan yang berhasil kita capai. Kehidupan kita setahap demi setahap bertambah baik. Kehidupan di desa-desa dan di kota-kota kita juga terus bertambah maju. Sarana-sarana umum makin banyak dan makin memadai. Cukup sandang dan pangan, anak-anak kita dapat belajar di sekolah-sekolah yang bertambah baik dan seterusnya. Meskipun demikian, masih banyak di antara kita yang belum beruntung dan masih hidup dalam kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan memang merupakan kegiatan yang berjangka panjang, bahkan mungkin sangat panjang. Pembangunan memang harus dilakukan dari generasi ke generasi. Dalam rangka mengentaskan mereka yang masih hidup dalam kemiskinan tadi, kita merasa gembira bahwa pemerintah telah memberikan perhatian yang besar dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Namun, saya rasa usaha pemerintah saja tidaklah cukup. Usaha ini perlu dan harus didorong oleh masyarakat sendiri agar makin bertambah cepat. Dalam rangka upaya membantu mereka inilah saya ingin mengajak ibu-ibu dan kaum wanita Indonesia umumnya untuk mengembangkan kesetiakawanan sosial di antara kita. Kesetiakawanan sosial itu
berangkat dari sikap tepo seliro, sikap tenggang rasa terhadap penderitaan orang lain. Sikap ini perlu kita wujudkan dalam kegiatan nyata untuk membantu saudara-saudara kita yang berat hidupnya agar dapat keluar dari kesulitan. Saya menyadari bahwa hal ini telah kita lakukan, namun upaya ini perlu terus kita kembangkan sejalan dengan kemajuan pembangunan yang kita capai dan bertambah besarnya tekad kita untuk memberantas kemiskinan. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana membantu saudara-saudara kita yang hidup dalam kekurangan itu dengan cara yang bersifat produktif, bukan dengan cara yang bersifat konsumtif. Bagaimana memberi mereka kail dan bukan memberi mereka ikan. Sebab kalau kita memberi mereka ikan, pemberian kita itu akan habis dimakan sekali. Sedangkan kalau kita memberi mereka kail, mereka akan dapat mencari ikan sendiri untuk seterusnya. Untuk itu diperlukan kegiatan yang terencana. Dalam kaitan ini kita dapat bekerja sama dengan berbagai organisasi sosial yang telah berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan semacam ini. Melalui kerjasama dengan berbagai organisasi sosial itu, kita dapat berbuat banyak dengan lebih terencana dan terarah. Jangan sampai terjadi tumbang tindih dalam melaksanakan pencapaian sasaran. Semuanya harus saling mendukung dan saling mengisi. Demikian sambutan saya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.